Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan PD Baca Saham. Selamat malam teman-teman. Sekarang market sudah tutup di hari Selasa. Nah, lagi kita mencoba men-screening ya. Tapi ini screening manual untuk mencari saham-saham yang berada atau sedang koreksi dalam, tapi kemudian dia berpotensi menjadi sesuatu yang mengejutkan di akhir musim atau di penutupan tahun ini. Setidak-tidaknya logika awalnya bahwa pasar modal itu ketika terjadi koreksi, maka itulah peluang kita untuk menampung saat terjadi koreksi. Nah, kita cari secara manual ya, ini cara cari manual. Cara cari manual ini bisa kita pakai ketika kita senggang atau kita atau kalau nggak senggang niat betul untuk mencari saham-saham yang mercy tapi kemudian harga bajai sebagaimana sering digembar-gemborkan oleh Bapak Lokeng Hong ya, atau beberapa legenda pasar modal lainnya. Kita cek aja secara manual lewat aplikasi RTI Bisnis. RTI Bisnis jangan lupa buat yang main saham, jangan lupa untuk punya aplikasi ini, gratis teman-teman, gratis full. Nah, kita langsung ke RT Bisnis di bagian movers. Kita ceknya di bagian loser. Kemudian losernya disetting, boleh disetting 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, year to year, sampai per 5 tahunnya. Kita cek aja. Ini kita cek di 3 bulan pertama. Itu ada TAIS, Jaya Suara Seagung Tbk. Perusahaan ini di 3 bulan terakhir telah mengalami koreksi sebesar 68,94%. Kita cek ya TAIS ini. Nah, di bagian of review melalui aplikasi ini kita bisa mendapatkan info sejenak, bahkan mungkin lengkap ya, bahwa harga dari TAIS 82 ini termasuk harga yang under value. Tapi kemudian perlu kita cek lebih detail tentang market cap, PR-nya, dan keuntungannya berapa. Kita cek, geser ke sebelah kanan di key statistik. Dengan bisa perhatikan di bagian tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 masih tetap mendulang profit, hanya saja earning per share-nya atau keuntungan per lembar saham yang bisa dicatatkan oleh TAIS hanya Rp8,60. Kecil sih, kecil ya, kecil. Nah, BVPS-nya teman-teman itu di 132, dibanding dengan harga sekarang itu masih ada selisih sekitar 30%-an. Jadi paling enggak kita bisa berpotensi meraup untung sekitar 30% kalau terjadi pembalikan arah. Nah, kita belum tahu kapan, tapi dari sisi ini saja sebenarnya perusahaan ini sedang berkembang teman-teman ya. Nah, mereka tercatatkan baru tanggal 31 Maret 2023 dan ini belum ada dividennya. Oke, kita cari yang lain. Misalkan kita catat saja, masukkan saja dulu. Ini TAIS masih masuk. Nah, Bintang Samudra. Nah, saya secara pribadi ketika PBV-nya di atas 1, saya lewatkan, termasuk seperti ini. Kita lewatkan saja karena PBV rasionya sudah di atas 1 atau 2,37. Kemudian Hetzer Medical Match. Nah, seperti ini saya lewatkan teman-teman. Nah, kita seperti manual banget ya. Ini lagi. Loh, di atas 1 saya lewatkan. Ini juga begitu, sudah saya lewatkan, ya terlambat. Meskipun bagus ini, tapi namanya di pasar modal kan fluktuasinya keras. Jadi karena sudah terlewat, biarkan saja, kita cari yang lain. Nah, ini MPPA juga demikian. Untuk investasi nampaknya belum menjanjikan, tapi untuk trading mungkin masuk. Ini juga demikian. ESA saya lewatkan.
WIRG saya lewatkan juga. Fast ini boleh jadi kita perhatikan. Karena apa? PBV rasionya di bawah 1 atau 0,68. Hanya saja market cap-nya sangat kecil. Kita cek keuntungannya berapa di sini. Di statistik earning per share-nya tertinggi tahun 2021 kemarin, dan 2023 baru mencetak laba Rp5. Loh, earning per share-nya Rp4,87. Jadi nggak terlalu banyak ya. Nah itu, tapi ini bagus ini perusahaan ini. Andaikan mereka terus berkembang, bisa jadi akan banyak investor masuk di perusahaan ini. Fast, kita catat saja masukkan watchlist. Kemudian Surya Citra Media, kita cek. Ini juga demikian, PBV rasionya di atas 1, saya lewatkan dulu. MDKA, ini udah mahal banget ini, sudah sangat mahal, harganya 3 kali lipat dari harga pantasnya. Ini di atas 0,4 atau gimana, lebih mahal lah rasanya begitu. CBRE, wih ada CBRE harga 50 apa nih. Wah ini juga demikian teman-teman, ini market cap-nya kecil, PBV-nya itu 1, kita lewatin. Saratoga, jreng. Nah Saratoga ini bisa juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita investasikan teman-teman. Pertama, PBV-nya 0,39, dan meskipun PR-nya sedang minus, boleh jadi mereka sedang melakukan aksi korporasi teman-teman. Tapi karena PBV-nya 0,39, menurut cara pandang legenda pasar modal kita, salah satu legenda pasar modal kita, tentu kita bisa memperhatikan Saratoga Investama. Market cap-nya juga lumayan besar, dia 21 triliun. Kita lihat ke statistiknya. Nah ini ternyata di tahun 2023 mereka minus Rp1.295 per lembar sahamnya. Nah, lihat. Tapi dari sisi aset, bener asetnya tetap bertahan, utangnya sedikit. Tapi ternyata penjualannya hanya 5 miliar, sementara operating profitnya minus 58 miliar. Itulah kenapa kinerjanya pada tahun 2023 di kuartal 1 ini merah. Akan tetapi pasar tetap menghargai Saratoga atau book value per share-nya di harga 4.000. Nah ini boleh jadi kita jadikan ya investasi jangka panjang, boleh jadi ya. Dan ingat, Saratoga punya dividen. Kita cek siapa aja di situ. Komisarisnya masih punya saham sebesar 33% ya. Terus Sandiaga Uno juga demikian, 21. Wah ini masih top. Mereka ini gini, kalau saya ngelihat ini sederhananya, orang-orang ini masih sangat percaya dengan kinerja perusahaan ini. Maka ketika orang yang dengan modal besar saja percaya, kenapa kita harus melawan cara berpikir mereka? Mereka saya percaya, masa kita tidak, gitu kira-kira gitu. Saratoga kita masukkan dulu. Nah ini Garuda Indonesia. Apa yang terjadi dengan Garuda Indonesia? Kok kata-katanya mau bangkrut? Wah, no, kita lewatin saja biar nggak terjebak. Nah ini PNLF. Wow teman-teman, perhatikan secara baik sesama. Panin Finansial bisa Anda pertimbangkan karena PBV-nya 0,3, kemudian market cap-nya cukup besar, 8 triliun. Key statistiknya juga menunjukkan bahwa dari sejak 2020 Panin PNLF, Panin Finansial ini masih terus mencetak laba sejak 2020 sampai terakhir 2023 di angka 50-an ya, plus minus 50-an ya kan. Lihat utangnya hanya 4 triliun sementara asetnya 34 triliun. Cash flow-nya minus
203 miliar berarti profit dan seterusnya. Earning per share-nya 45 kecil, lumayan tapi ya. Nah ini book value per share-nya dihargai 880, artinya harga ini sudah terdiskon lumayan. Nah gini boleh kita prioritaskan untuk dijadikan investasi. Tapi ini apa, asuransi ya? Oh iya pun apalagi ada lagi nggak? IATA. Kita lewati. CEM kita lewati karena di atas 1. Nah ini ENRG mungkin bisa teman-teman perhatikan karena PBV-nya di bawah 1. Zata ini, wah ini di bawah 1 juga, meskipun di harga 50 tapi memang market cap-nya kecil teman-teman, hanya 708 miliar. Tuh BPPS-nya nggak terlalu mahal ya, atau jaraknya dengan harga terendahnya gocap ini nggak terlalu jauh ya, 50 ke 60. Oke. Itu mungkin sementara ini cara kita mencari saham yang sedang koreksi dalam tapi kemudian bisa berpotensi menjadi saham yang mercy tapi harga bajai. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.